Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia dalam rangka melanjutkan pembahasan dari pengajian kitab kita, yaitu pembahasan tentang tafsir kalimat tauhid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan yang besar, apapun jenis ibadah tersebut. Dan juga kita mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dulu diperangi Nabi SAW, mereka dahulu telah bersaksi akan rububiyah Allah, namun hal itu tidak berguna bagi mereka. Dan bahwa yang mengkafirkan mereka dan menjadikan darah mereka halal, di samping tauhid rububiyah yang ada pada mereka, adalah penyimpangan mereka dalam persoalan tauhid uluhiyah. Maka dari sini hendaknya seorang berhati-hati dari memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak menyadari bahwa apa yang dia berikan itu ibadah. Karena kelalaian dalam hal ini itu adalah kelalaian yang paling besar, dan bahayanya adalah bahaya yang paling besar. Kemudian hakikat lain yang diungkap penulis, yang juga penting bagi kita untuk kita renungi, bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi SAW dahulu, yang mereka seru di samping Allah adalah orang soleh, dan diseru dalam rangka menjadikannya sebagai perantara. Maka apa yang dilakukan oleh banyak orang di zaman sekarang, menyeru orang soleh secara langsung, bukan menjadikannya sebagai perantara, itu lebih kufur daripada kekufuran musyrikin dulu. Begitu juga ada di zaman ini orang yang beribadah kepada jin-jin yang kafir, maka mereka lebih kafir daripada orang-orang musyrikin dulu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara lain yang juga kita singgung pada pertemuan yang lalu adalah argumennya para penyembah kuburan dalam membenarkan tindakan mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, dengan alasan bahwa mereka cuma menjadikan selain Allah sebagai perantara. Mereka menganggap bahwa argumen itu argumen yang bisa membenarkan tindakan mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal apa yang mereka ungkapkan dari yang demikian itulah dahulu akidahnya orang-orang musyrikin berada. Dengan bahasanya
penulis yang lebih tegas lagi, ya kita katakan bahwa ucapan kalian adalah ucapannya Abu Jahal dan para pengikutnya, bahwa mazhab kalian ini mazhabnya Abu Jahal dan para pengikutnya. Kemudian ada dua ayat yang harus kita hafal. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18 yang menjadi dalil yang wadih, yang terang bahwa perbuatan beribadah kepada perantara, peribadatan kepada perantara dalam rangka beribadah kepada Allah, inilah kesyirikan yang dulu diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan baca kelanjutan di pagi hari ini yang merupakan pertemuan terakhir kita. Berkata penulis rahimahullah, qala Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum wa awwaluhu wa akhiruhu. Ya, atau awwalihi wa akhirihi wa ussihi wa ra'sihi syahadatu an la ilaha illallah. Allah artinya, ya, aku ingatkan kalian untuk takut kepada Allah. Ya. Tamassaku bi asli dinikum, peganglah ya dengan pokok agama kalian. Dijadikan ya sebagai pedoman utama dalam ya berislam, yaitu persoalan tauhid. Awalihi wa akhirihi, yang mana dia ya adalah pangkal dan ya ujungnya, ya, awal dan akhirnya. Wa usihi wa ra'sihi, pondasi dan ya kepalanya. Ya, apa itu yang menjadi pokok agama ini, yang merupakan awal dan akhirnya, ujung dan kepalanya, adalah syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, yang kita disuruh untuk berpegang dengannya. Ya, Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ya dia kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, di situ berarti dia telah berpegang dengan buhul tali yang amat kuat. Wa'rifu ma'naha, kenalilah maknanya. Ya, karena la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan lisan seperti yang sudah berlalu penjelasannya. Namun ada makna yang dikandungnya yang harus kita kenali. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha, cintailah dia dan cintai juga sesama pemeluknya. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka sebagai saudara kalian walau kanu ba'idin, sekalipun mereka jauh. Waqfuru bit-tawaghit, kufurlah kalian kepada tagut-tagut itu. Wa'aduhum wa abghiduhum, musuhi mereka dan bencilah kalian kepadanya. Ya, kepada tagut. Ya, setelah dijelaskan makna tagut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ridha diibadahi selain Allah. Ya, begitu juga ya, siapa sih yang diikuti ya selain di atas Al-Quran dan Sunnah, ya baik dari pemimpin ataupun ulama. Wa abghidu man ahabbahum, bencilah kalian kepada orang yang mencintai mereka, au jadala anhum, atau membela mereka, au lam yukaffirhum, atau tidak mau mengkafirkan mereka. Kita lihat pada poin ini banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengkafirkan taghut. Padahal sudah dijelaskan bahwa taghut itu kafir. Ya, seperti para dukun. Begitu juga ya para penyebar paham-paham liberal. Ya, begitu juga orang-orang yang mengajak pada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, membuat hukum yang melanggar hukum Allah Subhanahu. Banyak yang enggak mau mengkafirkan mereka. Ya. Ini wajib bagi kita untuk membencinya. Yang benci orang yang mencintai mereka, membela mereka, enggak mau mengkafirkan mereka. Au qala ma alayya minhum, atau dia bilang
nggak ada urusanku terhadap mereka. Maksudnya dia merasa bahwa dia nggak punya tanggung jawab apapun dalam persoalan ini. Ini orang yang mu'rid, orang yang berpaling dari agama Allah. Au qala ma kallafani Allahu bihim, atau dia bilang Allah nggak membebani, Allah tidak menugaskanku dalam mengurus mereka. Faqad kadzaba hadza, sungguh orang ini telah berdusta ala Allah, atas nama Allah, waftara, dan sungguh dia telah buat kebohongan. Faqad kallafahu Allah taala bihim, sungguh Allah taala telah mengamanatkan ya kepada kita untuk ya berdakwah dan mengajak mereka. Ya, jadi bohong orang-orang yang sekarang ini ya merasa tidak mau terlibat dalam dakwah dengan alasan nggak mau mengganggu privasi orang. Ya, ini bahasa yang populer sekarang. Jadi dakwah bagi mereka itu dianggap mengganggu privasi. Ya, dengan beralasan atau ya dia merasa bahwa nggak perlu dia mengurusi hal ini. Dan sungguh yang ajaibnya kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh orang yang menisbatkan diri kepada dakwah. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah, sungguh orang ini telah berdusta atas nama Allah, waftara, dan membuat kebohongan. Faqad kallafallahu ta'ala bihim, sungguh Allah telah membebani dia untuk ikut mendakwahi mereka. Waftarada 'alaihi al-kufru bihim, dan Allah wajibkan atasnya untuk kufur kepada mereka para tauhid, wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari mereka, walau kanu ikhwanuhum wa auladuhum, sekalipun mereka itu saudara-saudara atau anak-anak mereka sendiri. Ya, seperti yang Allah taala terangkan dalam ayatnya, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu Muhammad tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang masih berkasih sayang ya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapak mereka sendiri. Ya, jadi harus benci. Ya. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri. Ya, dia harus benci ketika kerabat dekatnya itu memusuhi Allah dan Rasulnya. Fallah ya ikhwani, maka aku ingatkan kalian kepada Allah, wahai saudaraku, tamassaku bidzalik, peganglah itu semua, la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bi syai'an, semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bis salihin, ya Allah, wafatkan kami sebagai muslim dan kumpulkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Wa naqtimul kalam bi ayatin dzakaraha Allah taala fi kitabih. Mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam kitabnya, tubayyinu laka anna kufral musyrikin, di mana ayat itu menerangkan bahwa kekufurannya orang-orang musyrik min ahli zamanina, ya, orang-orang musyrikin di zaman kita, di zaman Syekh di abad 12 Hijriah, a'zam minal kufril bin kufril ladzina qatalahum Rasulullah. Kekufuran mereka ini itu lebih besar, lebih dahsyat, ya, lebih buruk daripada kekufuran musyrikin yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan membaca ayat, ya, di situ kita akan mengetahui bahwa kekufuran orang-orang musyrikin sekarang itu lebih jelek daripada kekufuran musyrikin dulu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Yang artinya, dan apabila kalian ditimpa ad-dhur, kesusahan di lautan, ya, ditimpa ombak, ya, angin kencang, sehingga kalian ya menjadi ketakutan, ya, takut mati, ya, takut dilamun ombak. Dhalla man tad'una illa iyyah, kalian pun lupa, ya, menjadi lupalah, ya, baik di sisi kalian,
Ya, pihak-pihak yang biasa kalian seru selain Allah kecuali Dia. Ini kondisi orang musyrikin. Ya, ketika ditimpa musibah dalam kondisi terjepit, mereka cuma ingat Allah. Falamma najjakum ilal barri aradtum. Tapi ketika Allah kembali selamatkan kalian ke daratan, kalian lagi-lagi berpaling. Lagi-lagi kalian menyeru selain Allah di samping Allah. Kana al-insanu kafura. Dan sungguh manusia itu ya sangat-sangat ingkar ya kepada Allah. Kata penulis, faqad dzakarallahu 'anil kuffar. Sungguh Allah telah menyebutkan tentang orang-orang kafir dulu ini. Annahum idza massahumud durru, bahwa jika ya, mereka ditimpa, disentuh oleh kesulitan, tarakus sada wal masyayikh, mereka pun meninggalkan ya, sesembahan-sembahan yang biasa mereka seru itu. Ya, as-sadah bentuk jamak dari as-sayyid, al-masyayikh bentuk jamak dari syekh. Maksudnya orang-orang yang dianggap soleh ya, dari para wali yang sudah nggak ada, yang sudah mati, yang biasa mereka seru di samping Allah. Tapi di saat terjepit itu mereka tinggalkan. Falam yad'u ahadan minhum, nggak ada satupun yang mereka seru ya dari wali-wali itu, dari sembahan-sembahan selain Allah itu. Walam yastaghitsu bihi, orang musyrikin nggak ada yang minta keselamatan melaluinya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah, bahkan mereka mengikhlaskan ya ibadahnya hanya untuk Allah semata, seruannya hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Mereka nggak menyeru siapapun selain Allah, cuman Allah yang mereka seru. Wa yastaghithuna bihi wahdah, dan hanya minta pertolongan kepada Allah saja. Fa idza ja'a ar-rakha'u asyraku, tapi saat datang lagi ya keselamatan, mereka kembali berasa lapang ya, tidak lagi takut, asyraku, lagi-lagi mereka melakukan kesyirikan. Kesimpulannya bahwa orang musyrikin dulu syiriknya itu hanya di saat lapang, di saat terjepit ya muncul tauhid uluhiyahnya, mereka hanya menyuruh Allah. Di sini akan dibandingkan orang musyrikin dulu dengan orang musyrikin sekarang. Kata penulis, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina, tapi kalian lihat orang-orang musyrikin di zaman kita ini, abad ke-12, abadnya Syekh. La'alla ba'dhuhum yadda'i annahu min ahli al-'ilm. Bahkan sebagian mereka mungkin mengaku bahwa dia itu adalah ulama. Wa fi zuhd wa ijtihad wa ibadah. Kehidupannya penuh dengan kezuhudan, ya, kesungguhan dan juga ibadah. Ya, artinya tampak ya ada orang tersebut kesolehan. Idza massahud dur, tapi ketika ditimpa musibah, qama yastaghith bi ghairillah, dia malah minta ya kepada selain Allah. Ya. Misal Ma'ruf atau Abdul Qadir Jailani. Ya, seperti misalnya Ma'ruf. Ini salah satu yang disembah di samping Allah di masa itu. Atau Abdul Qadir Jailani. Ya, ini nama seorang ulama salaf. Para pengikutnya ghulu dalam yang memuliakan Abdul Qadir sehingga ada yang menyeru-nyerunya di samping Allah. Wajal min haula, bahkan yang lebih mulia daripada mereka seperti Zaid bin Khattab dan Zubair, seorang sahabat. Wajal min haula, bahkan lebih mulia lagi daripada mereka semua, mithlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh, orang musyrikin di zaman kita ini lebih jelek. Kenapa? Karena musyrikin dulu di saat terjepit hanya menyuruh Allah, tapi musyrikin zaman kita di saat terjepit menyeru selain Allah. Berarti di saat lapang menyeru selain Allah, di saat terjepit semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Ini musyrikin zaman sekarang. Tapi musyrikin dulu di saat lapang menyeru selain Allah, di saat terjepit menyeru hanya Allah. Berdasarkan nas Al-Quran. Tapi musyrikin sekarang, ya saat terjepit mereka malah menyeru selain Allah. Ya baik dari wali, orang soleh, bahkan para nabi. Jadi kesimpulannya bahwa musyrikin di zaman sekarang ini itu lebih jelek, lebih buruk kesyirikannya dibanding musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahul Musta'an, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wa 'adzam min dzalika wa atam,
Bahkan yang lebih dahsyat lagi daripada itu, annahum yastaghithuna bit-tawaghit wal kafarah. Orang-orang musyrikin sekarang ini minta keselamatan kepada para taghut. Ya, yang dijadikan tempat untuk memintanya itu baik sebagai perantara atau minta langsung. Kalau orang musyrikin dulu itu menjadikan sebagai perantara. Musyrikin sekarang malah minta langsung. Di Indonesia, di Sragen, di daerah Solo itu, ya, ada sebuah kuburan di sebuah bukit namanya Bukit Kemukus atau Gunung Kemukus. Itu diyakini ada keturunan ya terakhir dari Raja Brawijaya, ya, Raja Majapahit yang terakhir, ya, yang dia memadu kasih dengan ibunya sendiri. Ya, kemudian terjadi perzinahan, ya, dihakimi oleh massa, ya, kemudian jasadnya dikubur di situ. Dan orang-orang setelah itu datang ke kuburan itu, ya, datang ke kuburan tersebut, ya, dengan keyakinan bahwa hajatnya bisa dikabulkan. Hajatnya bisa dikabulkan. Ya, tapi dengan syarat harus berzina. Ya, dengan ya harus berhubungan badan dengan wanita yang bukan ya bukan istrinya. Sebanyak 7 kali. Ya, itu mitosnya seperti itu. Sudah di situ mereka melakukan kesyirikan, kesyirikannya bukan kepada orang saleh, kemudian menghalalkan zina. Ya. Ini kufuran lebih jelek daripada kufuran orang musyrikin dulu. Nah, begitu juga kata Syekh di sini, di zaman beliau. Ya, beliau mengatakan bahkan lebih buruk lagi, mereka minta pertolongan kepada para taghut dan orang-orang yang kafir, yang mengaku muslim, mati di atas kekufuran. Wal maradah, orang-orang yang semasa hidupnya para pembangkang. Ya, seperti tokoh-tokoh sufi misalnya, yang akhirnya disembah di samping Allah, seperti misalnya ya di Indonesia juga ada seperti Syekh Siti Jenar yang mengajarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Ini juga disembah di samping Allah. Padahal semasa hidupnya ya dia divonis mati oleh ya para sunan. Ya. Sebentar ya, ini baterainya habis. Ya, jadi begitu juga menyembah jin kafir. Menyembah Nyi Roro Kidul. Ya, keyakinan saya nggak tahu di Malaysia, tapi biasanya mirip-mirip aja itu. Keyakinan terhadap Nyi Roro Kidul, keyakinan terhadap Semar, keyakinan terhadap Petruk, ya, dan seterusnya. Ini jin mereka ini. Semar itu jin ya, yang dimana banyak orang punya keyakinan khusus tentangnya. Nah, di sini penulis menerangkan, mencontohkan togut-togut di zamannya, mithlu Shimsan dan Idris, dan juga yang dipanggil dengan sebutan Ashqar dan Yusuf dan yang semisal mereka. Ya, artinya di setiap tempat togutnya bisa beda-beda. Ya, intinya orang-orang yang semasa hidupnya mereka membangkang terhadap syariat agama dengan alasan wali, ya, kemudian meninggal, kuburannya disembah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Walhamdulillah awalan wa akhirah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya, ini ya materi kita di pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fiik. Berarti sudah selesai kita dari materi tafsir kalimat tauhid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, kalau kita pergi berubat, maksudnya kita sakit pergi berubat, jumpa dengan orang yang pintar, dia mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang kita tahulah ayat-ayat tu macam ayat penyembuh. Tapi nak tahu yang dia tu ru'yah ataupun macam mana dia macam baca je salah tu.
Baca salah maksudnya? Maksudnya tak dia gunakan ayat-ayat Quran. Macam mana kita nak tahu yang betul ke tidak dia punya amalan dia tu? Oke, jadi boleh kita pergi ke orang yang kita lihat bahwa dia orang soleh, apa kita minta doanya atau minta rukyahnya. Ya, walaupun dalam persoalan rukyah ini yang utama adalah tidak minta rukyah. Misalnya kita tahu ada orang yang bahasa orang kita itu orang pinter ya, tapi hati-hati bahasa orang pinter itu, yaitu istilah orang pinter itu, ya terkadang yang dimaksud juga adalah dukun. Jadi yang harus kita ketahui adalah bagaimana kesehariannya. Jika kesehariannya itu dia mengerjakan sholat, ya, terus berperilaku bagaimana layaknya seorang muslim yang taat, ya, maka nggak apa-apa kita, ya misalnya minta doa dari dia atau minta rukyah dari dia, itu boleh. Tapi jikalau kita lihat dia nggak sholat, tidak berperilaku seperti halnya orang muslim yang taat, bisa jadi ayat-ayat yang dia baca ini hanya kamuflase, hanya ya untuk menipu, tujuannya untuk menipu. Jadi kita harus tahu apa yang dia baca, ya apa yang dia baca, dan tidak ya digabungkan dengan bacaan-bacaan yang kita tidak paham, karena bisa jadi bacaan yang kita tidak paham itu isinya adalah jampi-jampi, ya dia komat kamit, manggil setan, manggil jin, ya. Tapi kalau yang kita tahu dia baca misalnya meruqyah dengan Al-Fatihah, dengan Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, maka boleh kita ya pergi ke dia, karena memang ada sebagian dari hamba Allah yang mustajab dakwah, yang doanya mustajab. Tapi dengan catatan seperti tadi, kita waspada dari ya orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Apakah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir asli, maka dia langsung dikafirkan, dan orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik yang mengaku muslim? Harus ada penegakan hujah dulu baru dikafirkan. Ini dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang ya non muslim, misalnya orang Kristen. Yang kedua tentang pelaku syirik akbar yang mengaku muslim. Nah, ini jawabannya sama satu. Ya, orang yang tidak mengkafirkan non muslim secara person, ya, dengan pengkafiran hukum dunia tentunya. Begitu juga yang kedua, pelaku syirik akbar yang zahir, yang terang dari orang-orang yang mengaku muslim. Orang yang tidak mengkafirkan mereka secara person, maka dia kafir. Ya, hukumnya kafir. Cuman persoalannya ada pada ya, yang kedua. Ya. Berbeda dengan yang pertama. Karena yang pertama dia memang sudah non muslim, yang kedua ini mengaku muslim. Ya, yang perlu dipastikan hanya apakah perbuatannya itu syirik akbar yang terang atau bukan. Ya. Kemudian apakah dia melakukannya secara sadar ataukah tidak. Itu aja yang harus dipastikan. Apabila dipastikan orang tersebut sadar dan perbuatannya syirik akbar yang terang, terus ya teman kita ini nggak mau mengkafirkan, maka dia kafir. Allahu a'lam. Bolehkah kita menjazamkan orang kafir yang meninggal dunia masuk neraka? Kalau kita tahu ya bahwa si kafir ini semasa hidupnya non muslim, kemudian kita tahu orang tersebut meninggal di atas kekafirannya, maka dalam kondisi seperti itu boleh kita meyakini, ya, karena dia tutup usia di atas kekufuran. Adapun yang tidak kita ketahui, seperti si kafir ini di negeri lain, kita di negeri yang berbeda, karena kita nggak tahu dalam kondisi seperti itu, ya, dengan apa dia tutup usia. Maka dalam kondisi seperti itu kita tidak menjazam, tidak memastikan. Tapi kalau kita tahu ya bahwa memang orang itu tutup usia di atas kekufuran, maka boleh menjazam, boleh memastikan.
Apakah orang yang kena gangguan jin atau kena rasuk jin menandakan tauhidnya bermasalah? Persoalan kerasukan jin, ya, ini bisa jadi konsep tauhidnya benar. Hanya mungkin dia ya kurang membentengi dirinya dengan zikir. Ya, kurang membentengi dirinya dengan zikir. Ya, zikirnya kurang, mendekatkan diri kepada Allahnya kurang. Ya, itu yang menjadikan dia diganggu jin atau kemasukan jin. Ada persoalan tentang tauhidnya, kalau dia memiliki konsep yang benar, maka ini nggak ada kaitan dengan tauhidnya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Pemahaman liberal, sekuler, dan pluralisme berkaitan dengan lembaga ketiga Islam atau lembaga keempat. Yang ketiga, malam yukafirul musyrikin au syakka fi kufrihim au sa'a madhabahum. Ya, bisa masuk ke dalam pembatal yang ketiga. Bisa juga masuk ke dalam pembatal yang kelima kalau nggak salah. Atau yang sebentar. Yang keempat, ya, yang keempat. Masuk ke yang ketiga dari sisi ya membenarkan madhab ya kekufuran. Liberal, sekuler, pluralisme ini madhab kekufuran. Yang keempat, meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuknya. Jadi masuk ke dalam dua pembatal, 3 dan keempat. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan baca dari awal lagi ya. Kita akan baca hasyah dari kitab Ushul Salasah. Dan saya minta izin kepada admin untuk menampilkan kitabnya insya Allah di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini aja kajian kita di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.